Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marceleni. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler B, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Ghazali Syahroni SAGMM selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Islam Studi Kemuhammadiyahan. Kemarin beliau sudah menjelaskan materi pertemuan ketiga Al-Islam Studi Kemuhammadiyahan tentang ideologi Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah adalah ilmu yang mengkaji tentang konsep-konsep di dalam bermuhammadiyah, yaitu tentang gambaran mengenai Muhammadiyah di dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada beberapa hal yang harus diketahui di dalam memahami ideologi Muhammadiyah. Yang pertama, hakikat muqaddimah, anggaran dasar Muhammadiyah. Yang kedua, matan muqaddimah, anggaran dasar di dalam bermuhammadiyah. Dan yang ketiga, penjelasan muqaddimah, anggaran dasar. Di dalam penjelasan muqaddimah anggaran dasar ini, ada 3 komponen dasar yang harus diketahui. Yang pertama yaitu landasan dasar Muhammadiyah didirikan, yang kedua proses lahirnya Muhammadiyah yang terkait anggaran dasar, dan yang ketiga kandungan muqaddimah. 7 pokok pikiran di dalam pendirian Muhammadiyah. Yang pertama yaitu hidup berdasarkan tauhid, beribadah serta taat dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep pemikiran di dalam bertauhid ini terdapat di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 25, di mana Quran Surat Al-Anbiya ayat 25 ini memberikan suatu gambaran bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang memberitahukan kepada kita semua sebagai manusia yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menghamba, tunduk, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terdapat di dalam Quran Surat Muhammad ayat 19. Dan di sini saya mendapat tugas untuk menjabarkan 2 surat tersebut. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25 menegaskan bahwa setiap rasul yang diutus sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang telah diberinya wahyu yang bertugas mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi manusia untuk menyembah Allah semata-mata, dan tidak ada satu dalil pun, baik dalil berdasarkan akal ataupun dalil yang diambilkan dari kitab-kitab suci yang disampaikan oleh semua rasul-rasul Allah, yang membenarkan kepercayaan selain kepercayaan tauhid kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu Quran Surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Quran Surat Muhammad ayat 19 ini menegaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad apabila ia telah yakin dan mengetahui pahala yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman serta azab yang akan diperoleh oleh orang-orang kafir di akhirat, untuk berpegang teguh kepada agama Allah yang dapat mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Beliau juga diperintahkan untuk memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa orang yang beriman, selalu berdoa dan berzikir kepadanya. Dan janganlah sekali-kali memberi kesempatan kepada setan untuk melaksanakan maksud buruknya kepada beliau. 2 surat ini menegaskan bahwa tugas utama manusia
Hidup di dunia adalah untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, segala aktivitas kita di dunia harus didedikasikan dan diorientasikan untuk ibadah dalam arti yang seluas-luasnya. Apapun status dan kedudukan manusia memiliki tugas mulia untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah secara bahasa artinya tunduk dan patuh, sedangkan secara istilah ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta beramal sesuai dengan kewenangan agama. Dalam melaksanakan ibadah harus didasarkan dan diniatkan ikhlas semata-mata mengharap keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah yang kita lakukan benar-benar dapat difokuskan pada pengabdian dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.